Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Priscilia Kristiawan. Saya merupakan mahasiswa dari program studi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan janin, mulai dari konsepsi hingga tahap perkembangan awal dalam kandungan. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana janin berkembang di dalam rahim ibu, serta pentingnya asuhan kebidanan yang tepat dalam mendukung proses tersebut. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Memahami terjadinya kehamilan dari pembuahan hingga persalinan. Masih ingatkan proses menstruasi? Awalnya, sel telur yang matang akan keluar dari indung telur menuju saluran telur. Proses ini disebut ovulasi, yang menjadi penentu masa subur, yaitu saat kehamilan paling mungkin terjadi. Vagina pun mengeluarkan lendir agar hubungan seks lebih mudah dilakukan. Setelah laki-laki ejakulasi di dalam vagina, sperma akan berenang masuk ke dalam rahim hingga ke saluran telur. Kemudian terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang disebut pembuahan. Hasil pembuahan yang disebut zigot ini akan terus membelah diri sambil bergerak menuju dinding rahim dalam waktu 5 hingga 7 hari untuk akhirnya membenamkan diri di dalam dinding rahim. Tespek akan menjadi positif 2 minggu setelah terjadi pembuahan, walaupun ibu mungkin belum mengetahui dirinya hamil. Saat ibu terlambat haid, kehamilan ibu sudah mencapai 4 hingga minggu. Ini adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter. Kehamilan dapat dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama, kedua, dan ketiga. Trimester pertama merupakan masa yang paling penting untuk perkembangan bayi. Selama periode ini, struktur tubuh dan sistem organ janin akan bertumbuh. Ibu bisa menekan detak janin melalui USG mulai usia kehamilan 6 hingga 5 minggu. Pada trimester kedua, ibu mulai bisa merasakan janin menendang. Jenis kehamilan janin dan kelengkapan organ janin juga bisa diketahui pada masa ini lewat USG. Pada trimester ketiga, janin semakin besar, posisinya di dalam rahim pun berubah. Karena setiap trimester merupakan masa yang penting untuk perkembangan janin, jangan lupa untuk melakukan antenatal care (ANC) atau pemeriksaan kehamilan yang dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Saat antenatal care ini, dokter akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesejahteraan ibu dan janin. Ibu juga akan mendapatkan buku KIH yang berwarna merah muda. Sangat disarankan untuk dibaca ya. Di buku ini, ibu bisa mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kehamilan, tanda-tanda gawat darurat pada hamil, bahkan panduan untuk merawat bayi agar terhindar dari stunting. Mulai minggu ke-37, bayi sudah siap untuk persalinan. Ibu mungkin akan mengalami tanda persalinan di minggu ke-37 hingga 40, dengan kontraksi persalinan yang semakin kuat dan semakin sering dan bisa disertai keluarnya air ketuban. Pada saat ini pun ibu bisa keluar lendir yang mengandung sedikit darah dari vagina dan ini normal terjadi. Segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat jika tanda-tanda persalinan ini muncul. Namun jika selama kehamilan kamu mengalami nyeri, ulu hati atau mual muntah, tidak mau makan, demam tinggi, sakit kepala dan atau pandangan kabur, dan atau kejang disertai atau tanpa bengkak pada kaki, tangan, dan wajah, air ketuban keluar sebelum waktunya, pendarahan, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, segeralah periksa diri ke rumah sakit terdekat.
Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai proses pembentukan janin. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai perkembangan janin dalam kandungan serta pentingnya peran asuhan kebidanan. Saya menyadari bahwa mungkin masih ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.